Selamat hari Rabu, ibu-ibu wanita Deborah yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama beribadah. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kalau kami masih boleh beribadah Tuhan. Kami berdoa biar waktu ini sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mengurapi juga semua ibu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Biar semuanya menjadi berkat, nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu. Tema firman Tuhan hari ini adalah berkat Tuhan di setiap musim. Kita akan sama-sama membaca ayat kita yang pertama di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Ayat ini yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan berjanji untuk memberikan kelimpahan dalam hidup setiap anak-anaknya. Bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Nah, kelimpahan ini bisa diartikan sebagai berkat Tuhan. Jadi Tuhan berjanji bahwa hidup setiap anak-anaknya pasti dipenuhi dengan berkat yang melimpah. Baik ibu-ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar 4 hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan berkat? Ibu-ibu, di rumah saya punya sebuah kamus besar bahasa Indonesia. Nah, saya coba cari tuh, apa sih arti kata berkat? Nah, ternyata artinya ini ibu-ibu. Berkat adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, berkat adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Nah, dari pengertian ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa berkat itu tidak selalu berbicara soal materi. Ibu-ibu, ada orang yang kaya raya, uangnya banyak ya, berkelimpahan. Tetapi kalau Tuhan tidak memberi dia kuasa untuk menikmati kekayaannya, maka semuanya itu sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Kita lanjut di dalam pasal 6 ayat pertama sampai dengan kedua. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ya ibu-ibu, jadi kalau orang tidak diberi kuasa oleh Tuhan untuk bisa menikmati berkat Tuhan, maka semuanya itu sia-sia. Sebaliknya ada orang yang secara materi hidupnya pas-pasan, tetapi dia diberkati Tuhan. Contohnya begini, pas dia ada perlunya, anaknya mau sekolah, pas Tuhan menyediakan. Ada orang yang memberkati, pas ada dana. Jadi mungkin uangnya gak banyak, tapi Tuhan menyediakan, mencukupkan tepat pada waktunya. Oke, jadi dari ini kita sepakat ya bahwa berkat itu bukan hanya berbicara soal materi. Berkat Tuhan itu bisa berupa damai sejahtera. Mungkin uangnya gak banyak, tetapi selalu cukup. Berkat Tuhan bisa berupa hati yang selalu penuh sukacita, hati yang tetap bisa bersyukur. Itu arti kata berkat. Puji Tuhan, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, miliki rasa puas di dalam Tuhan. Kita baca ayatnya di dalam Keluaran pasal 16 ayat 17 sampai dengan 18. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya.
ibu-ibu kalau kita lihat kisah ini adalah menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah penjajahan Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Dan mereka saat itu sampai di sebuah padang gurun, namanya padang gurun Sin. Namanya padang gurun itu ya gak ada air, gak ada makanan, susah ya ibu-ibu ya. Jadi mereka menggerutu, mereka mengomel. Akhirnya Tuhan bicara kepada Musa, aku akan mencurahkan mana buat bangsa Israel pada pagi hari, dan pada sore hari aku akan memberikan daging. Nah, ibu-ibu, kalau kita lihat padang gurun Sin itu mungkin bisa digambarkan seperti saat ini ya. Kita sedang hidup di dalam masa di padang gurun. Kehidupan ekonomi mungkin tidak mudah, sulit. Tetapi di sini kita lihat bahwa Tuhan itu tetap memberkati. Di masa pandemi ini saya percaya Tuhan pun tetap memberkati kita semua. Nah ibu-ibu, kalau kita lihat tadi di ayat 17 sampai dengan 18 ya. Di sana dikatakan bahwa orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah itu luar biasa ibu-ibu. Berarti Tuhan tuh selalu menyediakan tepat seperti apa yang kita butuhkan. Puji Tuhan, kita lanjut ya di dalam pembacaan kita ayat yang berikutnya, Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah ibu-ibu, jadi firman Tuhan jelas mengatakan kita gak perlu iri sama orang lain ya. Mungkin lihat, aduh tetangga sebelah barusan punya TV baru. Atau apa, tetangga sebelah barusan beli sepeda motor baru. Atau tetangga sebelah barusan beli mobil baru. Gak perlu iri ibu-ibu, karena Tuhan itu tahu seberapa banyak yang kita butuhkan. Dan Tuhan pasti memberikan seperti yang kita butuhkan, seperti yang kita perlukan. Oke, kita lanjut lagi di Amsal pasal 30 ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Mari ibu-ibu, biar ayat ini menjadi doa kita semua ya. Saya punya kerinduan, Tuhan jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Biar Tuhan itu bukan memberikan kemiskinan, bukan memberikan kekayaan, tapi memberikan apa yang menjadi bagian kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mempermuliakan dengan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita lanjut. Yang ketiga, kita akan belajar bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, dalam ayat-ayat ini jelas sekali bahwa Tuhan itu akan memberkati orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Ibu-ibu, mari kita cek. Seandainya kita tidak mengalami berkat Tuhan, kita cek. Barangkali apakah selama ini kita sudah mengandalkan Tuhan, atau kita mengandalkan manusia, atau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Misalnya begini, pas anak mau sekolah kita langsung mikir, wah saya mau minta bantuan ke A, ke ibu A, ke bapak B. Hati kita itu langsung tertuju kepada manusia. Dikatakan kalau hati kita itu mengandalkan manusia, maka kita gak akan mengalami datangnya
kebaikan dari Tuhan. Karena dikatakan tadi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, tidak akan mengalami berkat Tuhan. Jadi ibu-ibu, mari kita andalkan Tuhan. Kalau ibu diperhadapkan dengan suatu masalah, ibu-ibu diperhadapkan dengan suatu kebutuhan, yang harus kita lakukan pertama kali, kita lari kepada Tuhan, berdoa pada Tuhan, taruh harapmu pada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan itu memiliki 1001 cara untuk menolong kita. Kalau kita berharap kepada manusia, manusia itu terbatas. Dia bukan Tuhan, dia tidak bisa fokus hanya kepada kita. Dia mungkin banyak hal yang dia pikirkan. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dan saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Yang penting ibu-ibu, lakukan bagian kita. Kita bekerja dengan rajin, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Itu tadi yang ketiga. Kita lanjut. Yang keempat, kalau Tuhan mau memberkati kita, tidak ada satupun yang bisa membatalkannya. Puji Tuhan, luar biasa. Kita baca di dalam Bilangan pasal 23 ayat 11 sampai dengan 12 dan kemudian lanjut ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepada aku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Ibu-ibu, kisah ini bercerita tentang seorang Raja Moab yang bernama Raja Balak. Nah, Raja Balak ini mendengar bahwa ada suatu bangsa yang besar namanya bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini setiap kali berperang selalu menang. Nah, Raja Balak ini jadi takut, Raja Moab yang namanya Balak ini jadi takut. Aduh, aku takut nih karena orang Israel itu selalu dibela Tuhan. Akhirnya Balak ini mengirim utusan untuk memanggil Bileam. Karena dia mendengar bahwa kalau Bileam ini mengutuk seseorang benar-benar dikutuk. Kalau Bileam ini memberkati orang, dia benar-benar diberkati. Karena itu Raja Balak mengirim utusan untuk memanggil Bileam. Nah, akhirnya Bileam datang ya. Bileam datang menghadap Raja Balak dan Bileam ini berkata kepada Raja Balak bahwa aku hanya akan mengatakan perkataan yang Tuhan taruh dalam mulutnya. Dan benar ibu-ibu, Raja Balak ini mengajak Bileam ke suatu bukit. Dan dari bukit itu Bileam bisa melihat bangsa Israel begitu ya. Dan yang terjadi, Bileam itu tadi ya tidak mengutuki tetapi justru memberkati. Lah Raja Balak ini protes loh. Aku manggil kamu untuk menyerapah, untuk mengutuki bangsa Israel. Kenapa justru kamu malah memberkati? Dan Bileam ini mengatakan tadi di ayat 19 dan 20 ya. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Aku itu Bileam ya. Bileam itu mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia itu Tuhan memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Ini suatu kebenaran yang luar biasa sekali ibu-ibu. Jadi kalau memang Tuhan itu mau memberkati kita, maka tidak ada satupun yang bisa membatalkan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ini 4 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sepakat bahwa berkat itu bukan berbicara soal materi saja, tapi juga berupa damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar miliki rasa puas di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, andalkan Tuhan. Dan yang keempat, kalau Tuhan mau memberkati kita, maka tidak ada satupun yang bisa membatalkannya. Puji Tuhan. Ibu-ibu, saya mau akhiri renungan kita pada hari ini dengan satu kesaksian. Kejadian ini belum lama ya, kejadian ini di masa pandemi. Ada seorang yang bekerja di sebuah toko. Dia adalah seorang karyawan penjaga toko. Dan di suatu sore ada pembeli datang. Begitu pembeli datang dan dia memilih pengen beli sepatu begitu ya. Dan pada waktu beli sepatu, saya cari nomor ini. Oh nggak ada Pak, adanya nomor ini. Akhirnya oleh penjaga toko ini ditawarin, ini bagaimana Pak, mau dicoba? Oh ya saya mau coba. Baik Pak,
ini Bapak mungkin bisa coba dengan kaos kakinya, mungkin supaya bisa lebih pas begitu. Tapi ternyata ibu-ibu bapak ini tersinggung, marah. Kamu, aku disuruh pakai kaos kaki, dia nggak mau. Dia nggak mau, sebetulnya nggak apa-apa ya ibu-ibu, tapi dia marah. Dia ngomel-ngomel. Wah, kamu kalau nggak mau layani aku, udah yang lainnya saja. Lalu penjaga toko ini bilang, maaf Bapak, saya bukannya begitu, maaf Bapak, silakan Bapak coba, kalau memang Bapak keberatan pakai kaos kaki nggak apa-apa, Bapak silakan coba. Tetapi Bapak ini ngomel-ngomel, ibu-ibu marah-marah, dan di dalam perkataannya pada waktu marah-marah dia bilang, alah toko ini aja sepi, kamu seperti itu, bilang seperti itu, kata-katanya negatif terus. Dan penjaga toko ini tetap melayani Bapak ini dengan ramah. Dan yang luar biasa, meskipun Bapak ini ngomel-ngomel, Bapak ini tetap beli, ibu-ibu, tetap beli sepatunya, tetap beli sepatu yang dia pilih, dia tetap beli. Nah, pada waktu Bapaknya itu ngomel-ngomel, penjaga toko ini dalam hati berkata, dalam nama Yesus, perkataan-perkataanku untuk Bapak ini aku patahkan dalam nama Yesus. Toko ini tidak sepi, tapi toko ini ramai, bukan karena barangnya murah, bukan karena barangnya lengkap, tetapi karena Tuhan Yesus yang mengirimkan pembeli, karena Tuhan Yesus yang memberkati. Dalam hati penjaga toko ini berkata seperti itu, ibu-ibu. Dan singkat cerita, akhirnya pembeli ini pergi. Nah, pada waktu pembeli ini pergi, penjaga toko ini curhat sama temannya, aku tadi salah ya, kok bapaknya marah. Lalu teman-temannya bilang, nggak apa-apa, kamu nggak salah kok, maksudnya kan maksud kita baik, tapi mungkin bapaknya sensi ya, jadi dia tersinggung dan marah-marah. Dan yang ajaib ibu-ibu, setelah bapak ini pergi, ada satu pembeli, ada pembeli lagi. Jadi apa yang dikatakan bapak itu bahwa toko ini sepi ternyata tidak terbukti, dan Tuhan mengubahkan kutukan itu menjadi berkat. Puji Tuhan, saya percaya ibu-ibu di masa pandemi ini Tuhan bisa memberkati kita dengan 1001 caranya. Oleh karena itu tetap teguh beriman di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya akhiri renungan kita pada hari ini. Kiranya boleh memberkati ibu-ibu semua. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Kita akan satukan hati kita di dalam doa sekali lagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan itu berjanji untuk tetap memberkati kami di setiap musim. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu ini boleh memberkati setiap kami, setiap ibu-ibu yang mendengarkan. Dan firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.